Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ferawati Fajrin, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Resti Lutfia Rahman dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Syekh Yusuf. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap nilai perusahaan, studi kasus pada perusahaan manufaktur subsektor Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2021. Baik, mulai dari latar belakang penelitian ini, yaitu nilai perusahaan merupakan indikator penting yang mencerminkan persepsi investor terhadap prospek dan kinerja perusahaan. Salah satu ukuran nilai perusahaan yang umum digunakan adalah Price to Book Value atau PBV. Selama pandemi COVID-19 tahun 2020 sampai 2021 terjadi fenomena menarik, yaitu adanya ketidaksesuaian antara kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Misalnya, perusahaan dengan profitabilitas tinggi justru memiliki PBV rendah, dan sebaliknya, perusahaan dengan leverage tinggi malah mencatat PBV yang tinggi pula. Selain itu, terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, baik tentang pengaruh profitabilitas maupun leverage terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya research gap yang perlu diteliti kembali, khususnya di sektor food and beverage selama masa pandemi. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan latar belakang yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara profitabilitas dan leverage dengan nilai perusahaan, yaitu adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apakah profitabilitas yang diukur dengan return on asset atau ROA berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2021. Yang kedua, apakah leverage yang diukur dengan debt to equity ratio atau DER berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2021. Yang ketiga, apakah profitabilitas yang diukur dengan ROA dan leverage yang diukur dengan DER secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2021. Selanjutnya ada tujuan penelitian yang menyatakan tentang apa yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Tujuan dirumuskan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuannya adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas yang diukur dengan return on asset terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh leverage yang diukur dengan debt to equity ratio terhadap nilai perusahaan. Yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas yang diukur dengan return on asset dan leverage yang diukur dengan debt to equity ratio secara simultan terhadap nilai perusahaan. Selain adanya tujuan penelitian, di sini juga ada manfaat dari penelitian. Dalam penelitian ini, manfaat dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama itu manfaat untuk teoritis dan yang kedua manfaat untuk praktis. Yang pertama, bagi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah pada pengembangan literatur akuntansi bagi akademisi atau penelitian lain mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan, khususnya di subsektor food and beverage. Yang kedua, bagi praktis, adanya bagi perusahaan diharapkan dapat memberikan bahan evaluasi strategi keuangan khususnya dalam pengelolaan profitabilitas dan struktur utang untuk meningkatkan kepercayaan investor. Adapun bagi investor diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi, terutama saat menilai perusahaan berdasarkan kinerja keuangan berdasarkan ROA dan DER. Masuk ke dalam bab 2, di sini ada kajian teori di mana ada nilai perusahaan yang menggunakan price to book value.
yang menunjukkan seberapa besar pasar menilai kinerja dan prospek perusahaan. Di mana semakin tinggi PBV, maka semakin tinggi nilai perusahaan yang dapat memberikan persepsi positif bagi investor. Lalu ada profitabilitas yang diukur dengan return on asset atau ROA, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki, di mana ROA yang tinggi maka perusahaan dinilai efisien bagi investor. Selain itu juga ada leverage yang diukur dengan debt to equity ratio atau DER, di mana rasio utang terhadap ekuitas menunjukkan seberapa besar perusahaan didanai oleh utang dibanding modal sendiri, yang menunjukkan struktur pembiayaan dan risiko keuangan perusahaan, di mana DER yang tinggi adanya risiko keuangan yang tinggi pula. Hal ini dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif, semua tergantung dengan kondisi perusahaannya. Di sini juga ada penelitian terdahulu yang relevan, di mana penelitian oleh Putra Mangantar dan Untu tahun 2021 menunjukkan bahwa profitabilitas yang diukur menggunakan return on asset berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan PBV. Begitu pula dengan leverage yang diukur dengan debt to equity ratio juga berpengaruh signifikan dengan arah hubungan positif terhadap BPV pada perusahaan food and beverage di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Selanjutnya ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Pada slide ini saya menyajikan kerangka pemikiran dari penelitian saya. Penelitian ini berfokus pada dua variabel independen, yaitu X1-nya merupakan profitabilitas yang diukur menggunakan return on asset. Yang kedua ada leverage sebagai variabel X2 yang diukur menggunakan debt to equity ratio. Kedua variabel tersebut diasumsikan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, yaitu variabel Y yang diukur dengan price to book value atau BPV. Secara visual, panah dalam diagram menunjukkan arah pengaruh dari profitabilitas dan leverage menuju nilai perusahaan. Artinya, penelitian ini saya ingin menguji seberapa besar return on asset dan debt to equity ratio baik secara parsial maupun secara simultan dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Dari kerangka pemikiran tersebut, saya merumuskan 3 hipotesis, di mana H1 terdapat pengaruh positif antara profitabilitas terhadap nilai perusahaan, H2 terdapat pengaruh positif antara leverage terhadap nilai perusahaan, dan H3 terdapat pengaruh positif antara profitabilitas dan leverage secara simultan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ini yang nantinya akan diuji. Baik, selanjutnya itu ada bab 3 yang dimana metode penelitian. Yang pertama ini ada jenis dan desain. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan desain kausal dalam menganalisis hubungan sebab akibat antar variabel berdasarkan data objektif yang dapat diukur secara statistik untuk menganalisis pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap nilai perusahaan pada subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2021. Di sini juga ada populasi dan sampel, di mana populasi ini menggunakan perusahaan manufaktur subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2021. Sampel yang digunakan itu ada 10 perusahaan yang dipilih secara purposive sampling dengan kriteria yang pertama menyajikan laporan keuangan secara lengkap dalam bentuk rupiah untuk tahun 2020 sampai 2021. Yang kedua, itu tidak mengalami delisting atau merger. Dan yang terakhir, perusahaan mendapatkan laba dan memiliki data return on asset, debt to equity ratio, dan price to book value. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini menggunakan data sekunder yang diakses dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Selain itu juga data didapat dari situs IDN Finansial dan data yang dikumpulkan ada laporan keuangan tahunan perusahaan selama 2020 sampai 2021. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis digunakan melalui 2 pendekatan utama, yaitu analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran umum dari masing-masing variabel, yaitu return on asset, debt to equity ratio, dan price to book value. Hasilnya akan menunjukkan nilai rata-rata, nilai minimum, dan nilai maksimum dari data yang dianalisis.
Untuk analisis statistik inferensial ini sendiri digunakan untuk menguji hipotesis dan menganalisis hubungan antar variabel yang terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu uji asumsi klasik yang bertujuan untuk memastikan data ini sudah memenuhi syarat analisis regresi yang terdiri dari uji normalitas yang menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan grafik ppplot dan melihat apakah data berdistribusi normal. Lalu dilanjut dengan uji multikolinearitas yang menggunakan nilai toleransi dan VIF untuk memastikan antar variabel bebas tidak saling berkolerasi tinggi. Dan dilanjut dengan uji heteroskedastisitas yang menggunakan uji Gleiser untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan varian data residual. Dan yang terakhir ada uji autokorelasi yang menggunakan uji Durbin-Watson untuk mendeteksi apakah terdapat hubungan antar residual satu observasi dengan yang lain. Yang kedua itu dilakukan uji analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh simultan maupun parsial dari return on asset dan debt to equity ratio terhadap price to book value. Yang ketiga itu ada uji hipotesis yang terdiri dari yang pertama uji T untuk menguji pengaruh return on asset dan debt to equity ratio secara parsial terhadap price to book value. Yang kedua itu ada uji F, ini untuk menguji pengaruh return on asset dan debt to equity ratio secara simultan terhadap price to book value. Yang terakhir itu ada koefisien determinasi yang menunjukkan seberapa besar variasi price to book value dapat dijelaskan oleh return on asset dan debt to equity ratio. Demikian pemaparan proposal penelitian saya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap nilai perusahaan, khususnya di subsektor food and beverage yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama masa pandemi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.